Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Ini adalah kegiatan aku di pagi hari sekitar jam 6 pagi. Aku mau mulai dulu nyuci. Ini tuh udah banyak banget ya cucian baju aku. Sebenarnya banyak sama baju anak aku sih. Ini tuh ada 2 ember baju kotor. Tapi karena mesin cuci aku tuh ukurannya 8 kilo, jadi bisa masuk semua. Kalau nyuci baju, aku sih emang gak pernah dijadwalin, jadi senumpuknya aja. Kadang-kadang dalam seminggu itu bisa nyuci 1 kali atau 2 kali. Nah, sambil nunggu ngegilingnya selesai, di sini aku mau cuci piring dulu. Sebenarnya semalam maghrib itu aku udah cuci piring, pokoknya wastafel tuh udah kosong, Mams. Tapi pas Isya kita tuh tiba-tiba lapar, jadi kita makan deh. Dan wastafel ini jadi ada piring kotor lagi. Ya udah deh, aku cucinya pagi-pagi aja karena semalam tuh kayak udah ngantuk banget. Ya namanya juga wastafel ya, Mams, kayaknya tuh nggak pernah lama gitu kosongnya. Selalu ada aja piring kotor di sini. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang memiliki planning atau perencanaan dalam pengelolaan keuangan yang real. Kenapa sih harus direncanakan? Supaya dalam menggunakan uang kita tuh bisa menyesuaikan lagi dengan budget yang dimiliki, supaya nggak besar pasak daripada tiang atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Misalnya anak kita mau masuk sekolah nih, misalnya masuk sekolah TK atau enggak SD. Nah, itu kan juga harus direncanakan ya, Mams, seperti merencanakan mencari sekolah mana yang sesuai untuk anaknya. Terus mencari tahu juga berapa biaya sekolahnya, dan pada akhirnya kita juga mencari cara ya untuk mengumpulkan uang dan membeli seragam sekolah seperti baju, sepatu, membeli buku paket dan peralatan sekolah lainnya, dan juga membayar uang sekolah. Tentunya rencana ini disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan keluarga kita. Oh ya, untuk menu hari ini aku mau bikin ayam ungkep aja, Mams, yang simple aja. Jadi kalau mau makan tuh tinggal digoreng. Kemarin tuh aku udah food prep, beli sayapnya aja. Soalnya kan sekarang tuh ayam lagi mahal ya, Mams, lagi naik gitu harganya. Kalau campur kemarin aku nanya-nanya tuh ada yang 38, ada juga yang 40. Tapi kalau sayapnya aja kemarin tuh sekilo harganya 36.000. Ini aku belinya cuman setengah aja. Nah, udah aku bumbuin, terus aku ungkep aja deh. Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Setelah tadi selesai bikin ayam ungkep, tadi tuh aku nyuapin anak aku dulu, terus mandiin juga. Nah, setelah urusan anak aku selesai, aku baru deh lanjut ngejemur baju. Oke, aku mau lanjut lagi ke pembahasannya ya. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa merencanakan keuangan yang baik? Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips atau cara membuat perencanaan keuangan yang sudah aku terapkan selama berumah tangga. Jadi simak terus videonya ya. Sebelum merencanakan keuangan, kita perlu mengenali dulu kondisi keuangan keluarga kita, Mams. Karena setelah menjadi ibu rumah tangga, kita akan berperan sebagai bendahara keluarga. Maka kita harus tahu persis berapa penghasilan suami setiap bulannya. Dan untuk para suami nih, harus jujur juga ya kepada istri yang dipercaya mengelola keuangan keluarga. Katakan 1 juta kalau penghasilan setiap bulannya 1 juta. Katakan 2 juta kalau memang penghasilannya 2 juta. Jangan ada dusta di antara kita ya. Kalau masalah keuangan sudah terbuka, maka akan lebih mudah untuk kita bisa mengatur dan membelanjakan keuangan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Nah, setelah kita tahu kondisi keuangan keluarga, berapa yang bisa kita dapat dalam setiap bulannya, baru deh kita bisa menentukan kebutuhan keluarga. Kita perlu memahami apa kebutuhan keluarga, mulai dari tabungan, tagihan rumah, listrik, telepon, biaya servis motor atau mobil, kesehatan, dan sebagainya.
Menentukan kebutuhan bisa dengan cara membuat daftar kebutuhan prioritas ya mams. Mana nih yang harus didahuluin dulu. Karena sebagai manusia biasa, kita pasti memiliki keinginan yang tidak terbatas ya. Selalu ada aja keinginan yang muncul. Misalnya bulan ini pengen beli peralatan dapur, terus pas udah kebeli, bulan depan pengen beli baju anak. Tapi sayangnya kita nggak bisa memenuhi semua keinginan kita ya mams, karena adanya keterbatasan keuangan. Oleh karena itu, kita perlu membuat urutan keinginan mana yang harus didahulukan. Oh ya, perlu kita tahu juga ya bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi juga macam-macam mams. Ada buat kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka menengah, dan kebutuhan jangka panjang. Nah, untuk kebutuhan dalam jangka pendek atau sering disebut keseharian rumah tangga seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan jangka pendek ini wajib kita penuhi ya mams agar terciptanya keluarga yang layak, produktif, dan juga bahagia. Untuk kebutuhan jangka menengah, artinya selain memenuhi kebutuhan saat ini, kita juga harus mampu menyisihkan uang tabungan untuk kebutuhan tidak terduga. Misalnya untuk berobat kalau ada anggota keluarga yang sakit, atau untuk menjenguk tetangga sakit. Semua itu harus ada di dalam daftar perencanaan ya. Sedangkan kebutuhan jangka panjang itu seperti dana pensiun, dana pendidikan anak di masa depan, investasi, dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus lebih mempersiapkan diri dari sekarang ya, dan mempertimbangkan penghasilannya supaya nggak habis hanya untuk masa kini atau kebutuhan praktis aja. Nah, supaya perencanaan keuangan bisa tercapai, maka kita harus belajar berhemat ya mams, alias tidak boros. Karena kebiasaan seorang ibu rumah tangga, ya termasuk aku sendiri, kalau sudah belanja nih masuk ke pasar atau masuk ke supermarket, kadang suka hilaf ya mams, barang yang nggak penting malah dibeli, dan yang belum menjadi kebutuhan yang mendesak juga dibeli. Kenapa ya itu bisa terjadi? Karena kita nggak pernah membuat daftar belanja sesuai kebutuhan. Makanya kenapa setiap aku membahas tentang tips-tips berhemat dalam berbelanja, selalu aku tekenin sebelum berbelanja pastikan selalu membawa list atau catatan dari rumah ya mams. Karena kalau manajer keluarganya aja belum bisa berhemat, gimana caranya bisa terwujud finansial keluarga yang sehat? Nah, ini adalah kegiatan aku selanjutnya. Setelah tadi selesai masak nasi, aku lanjut lagi ngeberesin atas lemari dan juga atas kulkas, karena emang udah mulai berantakan, mulai banyak barang-barang yang numpuk nih di atas ini dan mulai berdebu juga. Walaupun kontrakan aku tuh jauh banget dari jalan ya mams, karena kontrakan aku tuh berada di pinggir sawah, jadi jauh banget ke jalan raya. Tapi tetap aja ya, kalau perabotan aku tuh nggak dielap, kadang tuh suka ada debu-debu halus, jadi harus banget dielap minimal seminggu sekali. Tapi karena perabotan di dalam rumah aku tuh cuman sedikit, jadi aku ngelapnya juga nggak terlalu capek mams. Oke, sekarang aku lanjut lagi mau beresin karpet, karena di sini udah mulai banyak barang-barang yang berserakan. Tadi tuh anak aku habis main di sini, kayaknya udah selesai, jadi aku mau beresin aja. Karena setiap barang itu ada rumahnya atau ada tempat penyimpanannya, itu sangat membantu banget aku untuk beres-beresin barang-barang yang berantakan. Kayak tadi ya, mainan anak aku itu punya keranjang khusus. Ya walaupun keranjangnya udah sedikit rusak, tapi masih aku manfaatin untuk nyimpen mainan anak aku mams. Nah, setelah karpetnya sudah bersih, di sini aku mau tata lagi bantal-bantal dan gulingnya, karena tempat ini tuh tempat ternyaman untuk kita tidur-tiduran mams. Jadi selain di kamar, kita juga suka tiduran di karpet sini, karena suka ada angin sepoi-sepoi dari luar gitu. Jadi adem banget kita sambil makan atau sambil nonton TV di sini.
Oke, sekarang aku lanjut lagi mau nyapu karena biasanya tuh kalau udah selesai ngebersihin karpet di lantai itu suka banyak kayak kotoran atau rambut-rambut gitu Mams. Jadi harus langsung disapu biar rambutnya tuh nggak berterbangan kemana-mana. Karena kontrakan aku ini minimalis, jadi aku nyapu tuh sehari cuman sekali aja Mams. Jadi cuman pagi-pagi aja atau kalau nggak sempet pagi-pagi biasanya aku sore atau malam. Kecuali kalau anak aku misalnya habis numpahin makanannya, itu berarti aku harus nyapu lagi. Oke, video aku sampai di sini aja ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.